Shalom saudara, pada hari ini saya akan memberikan satu tema khotbah dengan judul Fokus. Fokus. Terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, mungkin kita bertanya, firman menjadi pelita itu seperti apa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman itu menjadi terang bagi jalan kita itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saudaraku, mungkin saat ini saudara bergumul dan saudara berkata, aku butuh pikiran yang terang, yang diterangi oleh firman Tuhan, supaya aku bisa mengambil keputusan dengan tepat. Hari-hari ini aku butuh pencerahan firman Tuhan. Aku butuh bisa melihat jalan mana yang harus kupilih. Dan aku butuh firman Tuhan. Hari-hari ini aku butuh rema atau suara Tuhan. Supaya aku bisa mendapatkan satu peneguhan akan keputusanku. Supaya aku bisa memilih partner kerja yang tepat. Aku bisa memilih jodoh yang tepat. Aku bisa memilih pekerjaan yang tepat. Mungkin itu hari-hari ini yang sedang kita pergumulkan. Dan satu hal, kita butuh terang firman Tuhan. Nah, saudaraku, siapapun yang butuh firman harus memfokuskan hidupnya pada firman. Sekali lagi saudaraku, siapapun yang butuh firman harus memfokuskan hidupnya pada firman. Jangan kita berharap dapat melihat satu langkah ke depan dengan jelas tanpa pelita di tangan, tanpa terang di tangan, tanpa senter di tangan. Kita tidak bisa melihat satu jengkal kehidupan di depan kita ini. Yang kita butuhkan adalah terang firman Tuhan. Nah, saudaraku, memfokuskan hidup itu seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan. Penuhi hati ini dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu pada pagi hari, pada siang hari, petang hari. Renungkan, luangkan waktu bagi firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu nanti yang akan memberikan tuntunan, pimpinan, pencerahan pada apa yang sedang kita pergumulkan. Kita tidak membutuhkan waktu yang sepenuhnya sepanjang hari membaca firman. Karena kita juga punya kewajiban bekerja, punya kewajiban untuk melakukan tugas kita sehari-hari. Tetapi cukup di sela-sela waktu yang ada. Kita memerlukan, kita butuh untuk firman itu kita cerna, kita renungkan. Mungkin pada jam makan siang, mungkin pada jam istirahat kita ambil waktu 10-15 menit untuk membaca firman Tuhan. Maka saudaraku, kita akan melihat sebuah atau satu gambar yang jelas tentang masalah kita. Kita akan bisa melihat sekaligus juga jalan keluar bagi masalah kita kalau kita senantiasa merenungkan firman. Saya berikan satu contoh, saudara. Satu kali keponakan saya, dua keponakan saya laki-laki, yang satu itu bicara dengan saya, Om, ini loh si adiknya itu sukanya itu warna yang cerah-cerah. Dia beli jas warna kuning. Masa laki-laki pakai jas Honda Jazz yang warna kuning itu? Lalu saya periksa Honda Jazz itu benar. Kuningnya itu kuning Golkar itu. Kuning nyorak sekali, saudara. Dan bagi keponakan saya yang satunya, kakaknya itu tidak pantas laki-laki pakai warna kuning seperti itu. Tapi saya berpikir, saya baru tahu bahwa ternyata ada Honda Jazz warna kuningnya seperti kuning Golkar itu, saudara. Saya tidak pernah melihat itu sebelumnya. Dan ketika saya mulai jalan, saudara, waktu pulang, di sini dipenuhi dengan satu fokus, jazz kuning, Honda Jazz kuning, Honda Jazz kuning, gitu. Dan tanpa terasa, saudara, tiba-tiba Honda Jazz warna kuning yang sebelumnya tidak pernah saya lihat, itu ternyata ada di mana-mana. Loh, barusan saja lewat Honda Jazz warna kuning. Loh, di depan itu ternyata ada Honda Jazz warna kuning. Besoknya lagi, saudara, ketika saya naik mobil sendiri, saya melihat, loh, ada Jazz
warna kuning berhenti di stopan. Ternyata Honda Jazz warna kuning itu ada banyak. Kenapa, saudara? Apakah memang tiba-tiba menjadi banyak? Tidak. Karena sebelumnya saya tidak pernah fokus kepada Honda Jazz warna kuning. Nah, ketika saya mulai fokus pada Honda Jazz warna kuning yang gara-gara ya tergelitik di hati, warna itu baru kali pertama saya lihat ya. Padahal itu memang sudah ada. Ternyata fokus pikiran saya itulah yang membawa saya ketemu dengan Honda Jazz warna kuning di mana-mana. Nah, seperti itu saudaraku, kalau kita itu fokus ya pada firman Tuhan, maka nanti kita akan ketemu firman Tuhan itu ternyata berbicara banyak kepada kita. Berbicara banyak melalui khotbah, berbicara melalui renungan harian, berbicara melalui radio mungkin, berbicara mungkin melalui hamba-hamba Tuhan. Tetapi saudaraku, karena kita tidak fokus pada firman, maka itu kita abaikan. Tetapi satu saat ketika kita fokus pada firman, ternyata kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu berbicara dengan firman-Nya melalui banyak cara. Saya berikan contoh lagi, saudaraku, Daud di padang gurun, dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul itu, saudara, dia berharap setiap hari dia bermazmur kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana kitab Mazmur itu dibuat. Ya, itu adalah hati Daud yang hancur, yang naik, ya, yang dia naikkan di dalam doa-doa, ya, berupa mazmur. Di goa-goa dia bermazmur dengan bermain dengan musik, dengan kecapinya. Di mana-mana dia bermazmur, fokusnya kepada Tuhan, dan dia bisa melihat ada Tuhan di mana-mana. Dia menjadi kuat sekalipun dia dikejar-kejar oleh mertuanya Saul yang menjadi raja. Ya, sekalipun dia harus membawa banyak orang ikut dia, dan yang ikut dia itu ada 400 orang, itu 400 orang yang problem semuanya, trouble semuanya, karena dikejar-kejar oleh penagih utang, debt collector, karena orang-orang yang bermasalah habis membunuh dan dia lari, dan semuanya adalah orang-orang yang bermasalah. Ditambah lagi 200 ya daripada keluarga Daud yang ikut, dan keluarga orang-orang itu yang ikut kepada Daud. Saudara, tidak pusing Daud bagaimana harus memberi makan kepada 600 orang, padahal dia sendiri lari dari satu kota ke kota yang lain. Tetapi Daud kuat. Dia tidak melihat masalah itu di mana-mana, tetapi yang dia lihat adalah Tuhan ada di mana-mana. Karena apa? Karena dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada firman Tuhan. Yang dia ingat-ingat setiap hari adalah firman Tuhan. Yang dia renungkan itu adalah firman Tuhan. Oleh karena itu Mazmur 1, saudaraku, ya, Daud mengatakan, ya, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan ya orang-orang pencemooh, tapi yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang dilakukan Daud. Itulah yang menjadi, saudaraku, kehidupan ya sesungguhnya Daud ketika dia dikejar-kejar, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga yang dia lihat bukan masalah, tetapi yang dia lihat adalah di mana-mana ada Tuhan. Ada Tuhan. Sehingga cocok kalau ada pujian, ada lagu yang beberapa waktu yang lalu ya pernah viral ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Ya. Seperti di mana-mana ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Saudaraku, di dalam 2 Samuel 20 ayat 2 sampai dengan 3, 2 Samuel 22 ayat 2 sampai dengan 3, dikatakan demikian, ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Daud fokus pada Tuhan. Ia melihat Tuhan ada di bukit batu. Ia melihat Tuhan ada di gunung batu. Karena disitulah Daud diselamatkan.
Ketika Daud melihat perisai, dia ingat Tuhan. Ketika dia melihat banteng dan melihat tanduk banteng, dia ingat Tuhan. Ketika dia melihat sebuah kota, dia juga melihat Tuhan ada di situ. Tuhan ada di mana-mana. Kenapa? Dia fokus kepada firman Tuhan. Sepanjang hari fokus Tuhan, ya. Ia selalu bermazmur, memuji Tuhan, berdoa di gua-gua, di celah bukit, di padang gurun, di mana saja, kapan saja dia fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, saudaraku, kalau kita fokus kepada Tuhan seperti Daud, maka kita akan melihat bahwa Tuhan ada di mana-mana. Kita tidak melihat masalah kita, tetapi yang kita lihat Tuhan ada di dalam masalah kita. Dan dia akan memberikan pembebasan kepada kita. Roma 8 ayat 28. Kita bisa mengatakan itu. Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Di dalam segala perkara-perkara susah, perkara air mata, perkara tekanan, perkara kejaran-kejaran, perkara pergumulan. Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara itu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Kalau kita fokus kepada Tuhan. Amin.